فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Hendak ya alif, apa saja di antara adab-adab dalam tilawah yang disebutkan kemarin? Nah, ada 4 adab yang disebutkan dari sekian adab yang ada. Ikhlas, dan yang membaca dengan khusyuk, kemudian di atas taharah. Dan ini hukumnya afdal, walaupun boleh kalau tidak di atas taharah. Kemudian kalau mau menghentikan orang yang membaca dengan mengatakan hasbu. Kita lanjutkan babul isti'adzah. Isti'adzah telah kita lewati dalam banyak pelajaran, yaitu maknanya talabul aun, meminta perlindungan. Ini termasuk ibadah di antara ibadah-ibadah yang agung. Hendaknya seorang muslim ketika minta perlindungan, ya minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sisi tauhid, isti'adzah kepada makhluk boleh tidak indak abadin? Tidak boleh secara mutlak. Berarti bolehnya kapan? Terus syaratnya apa saja? Hidup, hadir dan qadir. Nah, baik. Minta perlindungan kepada makhluk diperbolehkan secara selama terpenuhi 3 syarat utama yang para ulama ijma' di atasnya. Baik. Yang dimintai perlindungan tersebut adalah hayyun, orang yang hidup. Yang kedua hadir, orangnya hadir, ada. Atau dihukumi hadir, tidak ada di situ tapi bisa dihubungi dengan telepon dan yang lainnya. Tapi kalau tidak hadir, tidak ada alat-alat komunikasi, maka tidak boleh. Kemudian yang ketiga qadir, mampu. Berarti pada perkara-perkara yang bukan merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Ini pada pembahasan tauhid. Adapun yang kita bahas pada bab ini akhwanifillah, yaitu mengenai bacaannya. Nah, hubungannya isti'adzah dalam tilawatul Quran. Baik. Karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Nah, dari sinilah dibahas isti'adzah dalam ahkamut tilawah. Kita baca soal ma sighatuha, apa sighah isti'adzah? Wal jawab ashharuha a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa hadhihi as-sighatul mukhtarah allati ja'at fil Qur'anil Karim. Dan ini adalah sighah, yaitu konteks yang dipilih yang datang di dalam Al-Qur'anul Karim. Ketika seorang isti'adzah minta perlindungan kepada Allah ketika mau membaca Al-Qur'an, maka
pilihan yang paling pertama adalah membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa? Karena itulah yang datang dalam Al-Qur'an. Dalilnya qala Allah Ta'ala, "Fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonirrajim." Apabila engkau membaca atau hendak membaca Al-Qur'an, makna qara'ta walaupun datang dalam bentuk fi'il madhi, tapi yang dimaksudkan idza aradta qira'atal Qur'an. Jika engkau ingin membaca Al-Quran, maka fasta'idz billah minasyaitonir rajim. Mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan yang terkutuk. Walaha siyaghun ukhra thabitatun. Dan untuk isti'adzah ada konteks-konteks bacaan yang lain yang thabitah. Dan istilah thabitah dalam ilmu hadis ini istilah yang umum, mencakup sahih baik li dzatih maupun li ghairi. Demikian pula mencakup hasan baik li dzatih maupun li ghairi. Yang penting sesuatu yang sabit, yang pantas untuk dijadikan sebagai hujjah. Minha di antaranya a'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Dan sighah ini ikhwani fillah datang dari beberapa sahabat, di antaranya dari Jubair bin Mut'im dalam Musnad Ahmad, juga dalam Sunan Abi Dawud, juga datang dari Ibnu Mas'ud. Juga datang dari Abi Umamah. Walaupun pada masing-masing riwayat itu akhwani fillah ada kelemahan. Juga datang dari Abi Sa'id Al-Khudri. Nah, pada riwayat-riwayat itu yang saling menguatkan satu sama lain, riwayat yang sabit dari penggabungan riwayat-riwayat yang ada lafaz ini, a'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Sehingga kesimpulannya riwayat ini hasan li ghairi. Kemudian yang disebutkan di sini a'udzu billahi samii'il alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ini lafaz yang datang dalam riwayat Abi Sa'id. Cuman untuk tambahan as-sami'il alim ini kita tidak mendapati penguat, ikhwan. Sebagaimana diterangkan oleh Syekhuna Muhammad bin Hizam dalam pelajaran beliau dulu ketika masih di Damas. Nah, karena lafaz penguat-penguat yang lain tidak ada tambahan as-sami'il alim. Demikian pula lafaz yang ketiga a'udzu billahi samii'il alim minasyaitonir rajim. Lafaz as-sami'il alim kita tidak mendapati syawahid yang bisa menguatkannya, wallahu taala alam. Walaupun Syekh Albani rahimahullahu taala dalam sifatus shalah menguatkan atau menyatakan riwayat-riwayat itu semuanya sabitah. Tapi kalau kita perhatikan satu persatunya, yang sabit dengan lafaz yang pertama tadi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Maka kalau kita ingin membaca ikhwani fillah, ahsan mencukupkan dengan yang ada dalam Al-Qur'an atau yang sabit berdasarkan syawahid yang ada di dalam As-Sunnah dengan lafaz a'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Lalu apa makna min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi? Telah ditafsirkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sebagaimana dalam Musannaf Abdul Razzaq jilid yang kedua halaman 84. Bahwasanya al-hamzu huwal massu wal junun.
Al-hamzu huwal massu wal junun, yaitu berarti apa? Aku minta pertolongan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk, dari apa? Hamzihi, dari apa? Dari kerasukannya, dari kerasukan syaitan, atau dari kegilaan yang ditimbulkan atau disebabkan oleh syaitan. Ini hamz. Kemudian wa nafkhihi, nafkh yang dimaksud di sini adalah al-kibr, dari kesombongan yang merupakan sifat mendasar pada syaitan, dari kesombongannya yang karenanya dia terusir dari surga karena apa? Aba wastakbara wa kana minal kafirin, sombong, menyombongkan diri, tidak mau sujud kepada Adam sebagaimana yang Allah perintahkan. Yang ketiga, wa nafthih an-nafth huwa syi'rul batil. Ini penafsiran Ibnu Mas'ud, yaitu syair yang batil, dari syair-syair batil. Dan Syekhuna dalam pelajaran beliau menimpali bal yashmalu kulla kalamin qabih, bahkan mencakup semua perkataan yang buruk. Berarti ketika kita membaca lafaz isti'adzah ini, akhwani fillah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, maknanya kita minta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk dan dari kegilaan yang disebabkan olehnya, juga dari kesombongannya dan dari perkataan-perkataan batil yang dimunculkannya. Taib. Makanya dari sini penting kalau kita memahami maknanya, penting untuk kita isti'adzah sebelum qiraah. Taib. Soal ma maknaha, apa maknanya al-luju' wa tahassun wal i'tisamu billahi minasyaitonir rajim. Ini makna isti'adzah, yaitu al-luju' wa tahassun wal i'tisam, yaitu kembali kepada Allah dan berlindung kepada Allah, serta berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan yang terkutuk. Yaitu kita minta perlindungan, mencari benteng dengan apa? Dengan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna isti'adzah secara umum. Ma mahalluha, lalu tempatnya di mana seorang membaca isti'adzah ini? Wal jawab qabla qiraatil Qur'an, sebelum membaca Al-Qur'an. Dan ini telah dijelaskan tadi, walaupun lafadznya akhwani fillah, fa idza qara'tal Qur'an, lafadznya dengan fi'il madhi, tapi yang dimaksudkan adalah apa? Adalah sebelum qiraah. Ai idza aradtal qiraah, apabila engkau menginginkan atau menghendaki untuk membaca. Inilah yang dipilih oleh jumhurul ulama. Sebagaimana dalam ayat tentang wudu, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Tidak ada seorang pun yang memahami bahwasanya wudu ini setelah apa? Setelah menunaikan salat. Taib. Kemudian ma hukmuha, apa hukum isti'adzah sebelum membaca Al-Qur'an? Wal jawab al-isti'adzatu mustahabbah. Hukumnya mustahabbah, dan ini pendapat yang rajih dari pendapat para ulama. Ada khilaf padanya akhwani fillah, tapi inilah pendapat jumhurul ulama, bahwasanya hukumnya mustahabbah. Lalu bagaimana menjawab perintah dalam Al-Qur'an? Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala katakan bagaimana? Rifki, fasta'id. Perintah, mintalah perlindungan. Padahal hukum asal perintah itu adalah wajib. Nah, dari sinilah sebagian ulama mengatakan wajib, di antaranya Ibnu Hazm dan Zahiriyah mengatakan wajib, tapi yang rajih mustahabbah. Lalu apa yang memalingkannya? Yang memalingkannya yaitu beberapa hadis yang datang di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an tanpa isti'adzah. Contohnya apa kira-kira? Ahmad. Nabi membaca Al-Qur'an tanpa isti'adzah.
Aba Umar? Ketika khutbah, ya kan? Ketika khutbah, nah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tidak ada riwayat yang sahih yang mengkhabarkan bahwasanya ketika mengawali khutbah Nabi membaca apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini menunjukkan bahwasanya isti'adzah hukumnya mustahabbah. Baik. Sekarang hukum isti'adzah yang berhubungan dengan tilawah. Ahkamul isti'adzah. Kam ahkamul isti'adzah? Wal jawab bihasabi halatiha. Al-awwal iqtiranul isti'adzah bil basmalah wa awwalis suwar. Nah, hukumnya ya sesuai dengan kondisi-kondisinya. Yang pertama, nah, penggabungan isti'adzah dengan basmalah di awal surat. Yajuzu fiha arba'atu aujuh. Boleh pada masalah ini 4 cara, ikhwan. Ya, 4 cara dalam membaca isti'adzah ketika bergandengan dengan basmalah di awal surat. Yang pertama, qad'ul jami'. Jadi maksud dengan qad'ul jami' yaitu al-wuquf 'alal isti'adzah, thumma 'alal basmalah, thumma al-ibtida' bi awwalis surah. Yaitu waqaf. Berhenti pada isti'adzah, kemudian berhenti pada basmalah, kemudian baru mengawali dengan apa? Memulai awal dari surat yang mau dibaca. Wadzalika nahwu, yang demikian itu contohnya ketika kita mau membaca ikhwani fillah, membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian berhenti waqaf. Setelah itu bismillahirrahmanirrahim. Berhenti lagi. Kemudian awal surat yang mau dibaca. Dicontohkan di sini Al-Fatihah, membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Berhenti, berhenti, berhenti. Yang kedua, waslul jami'. Berarti kebalikan dari yang pertama tadi, digandeng semuanya. Ai nasilul isti'adzata bil basmalah bi awwalis surah jumlatan wahidah binafasin wahid. Binafasin, bukan binafsin, tapi dengan menfathah, binafasin. Yaitu kita menggandengkan isti'adzah dengan basmalah dengan awal surat menjadi satu, dengan satu nafas saja. Wadzalika nahu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Digandeng semuanya. Baik. Kalau batuk ya enggak kuat. Baik. Kemudian yang ketiga, waslul awal bisani wa qat'ahu 'anis tsalits. Ay nasilul isti'adzah bil basmalah wa naqifu 'alal basmalah. Itu kita gandeng isti'adzah dengan basmalah, kemudian waqaf, ya, kita waqaf di atas basmalah, kemudian mengawali dengan awal surat. Wa dzalika nahu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti di situ. Kemudian baru alhamdulillahi rabbil alamin. Yang keempat, ini pembahasan mudah. Qad'ul awal wa waslul tsani bitsalits. Maksudnya al-wuquf 'ala al-isti'adzah, isti'adzahnya sendiri. Tsumma nasilul basmalah bi awali surah, kemudian kita gandeng basmalah dengan awal surat. Wa dzalika nahu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berhenti. Kemudian baru basmalah digandeng dengan awal surat.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan yang paling utama ikhwani fillah nanti akan kita lewati bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan dalam qiraah beliau untuk apa? Berhenti di akhir-akhir surat. Makanya berarti apa? Qat'ul jami' itu yang paling bagus. Ketika seorang membaca, yaitu yang paling pertama itu yang paling utama. Masing-masing berhenti di situ. Mulahadhah. Hadhihi al-awjuh kulluha jaizah. Naam, semua cara baca ini ikhwanifillah, macam-macam cara membaca ini semuanya boleh. Falil qari an yaqra'a bima syaa minha, maka seorang qari boleh membaca dengan apa yang dia kehendaki dari cara-cara tersebut. Cuman yang paling bagusnya untuk berhenti di setiap akhir surat, di setiap akhir apa? Ayat. Dan telah kita lewati dalam pembahasan lalu bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat tersendiri, makanya berhenti. Sehingga dia dipisahkan dari isti'adzah, juga dipisahkan dari awal surat. Wa yustathna minha suratut taubah li'annaha unzilat bighairi basmalah. Dan dikecualikan dari permasalahan ini pada surat taubah. Kenapa akhwanifillah? Karena surat taubah diturunkan tanpa ada basmalah padanya. Ini khusus. Dan khilaf di kalangan para ulama tentang sebabnya akhwanifillah. Dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika ditanya kenapa tidak menuliskan basmalah padanya, karena memang tidak diturunkan pada awal bara'ah itu basmalah. Sehingga pendapat yang kuat dalam masalah ini bahwasanya ya tidak dituliskan basmalah dan tidak membaca basmalah bahkan ketika mengawali membaca surat taubah. Oleh karena itulah pada permasalahan ini hanya ada dua cara baca, yaitu wa yajuzu fiha wajhan inda jami'il qurra. Boleh padanya dua macam di sisi keseluruhan para qurra, yaitu qat'ul jami' ay al-wuquf 'ala al-isti'adzah thumma al-ibtida' bi awwali surah min ghairi basmalah. Taib, isti'adzah saja kemudian mengawali awal surat tanpa membaca basmalah. Wadzalika kal'ati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Berhenti, waqaf, baru bara'atum minallahi wa rasulih ila akhirih. Naam, di situ waqaf. Dan tidak disyariatkan membaca basmalah ketika mengawali surat Bara'ah sebagaimana nanti akan kita baca di bab basmalah. Yang kedua, waslul jami'. Ai wasalal isti'adzah bi awali surah jumlatan wahidah. Yaitu menggandengkan isti'adzah dengan awal surat menjadi satu, binafasin wahid, dengan satu nafas. Wadzalika kal'ati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. Tanpa basmalah. Fasu'al man ladzi yatarattabu 'alal qari' idza qata'a qira'atahu thumma 'ada ilaiha. Apa yang menjadi konsekuensi atas seorang qari' apabila dia memutuskan qiraahnya kemudian memulai atau memutuskan qiraahnya kemudian melanjutkannya. Thumma 'ada ilaiha, kemudian kembali untuk membaca, berarti melanjutkan. Jadi dia baca kemudian dia putus, kemudian ingin meneruskan. Apa konsekuensinya? Wal jawab idza qata'at tilawata li'aridin anha
ka su'alin aw sa'alahu al-mudarris aw radda salam fa innahu la yu'idul isti'adah wa yu'iduha fi ghairi dzalik. Apabila dia memutus tilawah karena adanya suatu hal yang muncul tiba-tiba, seperti batuk atau ditanya oleh mudarris. Nah, misalnya bedanya ayat ini dengan ayat yang lain misalnya. Ketika ada yang mutasyabih ditanya ketika setoran misalnya. Atau menjawab salam, maka dia tidak perlu mengulangi isti'adah. Dan hendaknya dia mengulangi isti'adah pada selain itu, misalnya berbincang-bincang atau pergi keluar untuk apa? Untuk meludah kemudian balik lagi. Atau pergi berwudu kemudian balik lagi. Maka hendaknya diulangi isti'adahnya. Mata yusirru bil isti'adati wa mata yajharu bih. Kapan dia melirihkan isti'adah dan kapan dia mengeraskannya? Wal jawab matlubun al jahru biha min kulli wahidin indal qiraati bid-duri fi jamaah. Dituntut untuk mengeraskan bacaan isti'adah dari setiap orang ketika membaca dia di tempat-tempat menuntut ilmu Quran. Ad-dur di sini maksudnya di madrasah di tempat-tempat dia belajar Al-Quran. Kenapa? Karena kalau sir bagaimana dia tahu membaca isti'adahnya benar atau tidak? Tayyib bidur fil jamaah. Lihat ta'liq hadza fi hilakit talqin 'inda tashih at-talabah qira'atuhum 'inda syekhihim al-mutqin as-salafi. Ini ketika pada halaqah-halaqah talqin, ketika para penuntut ilmu membenarkan bacaan mereka di sisi syekhnya yang mutqin salafi. Dan ini yang memang berlaku ya ikhwan. Ketika kita menyetor pada masyayikh, ya isti'adahnya dikeraskan, juga basmalahnya dikeraskan, baru membaca ayat atau membaca surat yang ingin disetorkan. Wa yajuzu liman kana wahdahul jahru awal israr. Dan boleh bagi orang yang membaca sendirian untuk membaca secara jahar atau lirih, tapi di selain salat. Wala yaqra'u fi sholati illa bil israr, dan tidak membaca isti'adah di dalam salat kecuali dengan israr. Kenapa? Karena tidak kita dapati dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeraskan bacaan isti'adah maupun basmalah. Tayyib. Sehingga dalam salat ya kita tidak mengeraskan bacaan isti'adah. Tapi kalau di luar salat silahkan memilih sesuai dengan apa yang dikehendaki dan sesuai dengan kemaslahatan, misalnya mengganggu yang lainnya dengan israr. Tapi kalau dia sedang sendirian ingin membaca dikeraskan sedikit, maka falahu dzalik, boleh-boleh saja. Ini beberapa ahkam seputar isti'adah, dan hukum yang hampir sama nanti yang dekat pembahasannya adalah seputar basmalah, kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Nakta'i bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.